Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Nurul Izzati dengan NIM 241101010059. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gender, persamaan dan perbedaan gender, klasifikasi peran gender, dan gender dalam konteks. Materi ini diambil dari buku John Wisantrock, Lifespan Development edisi 13, New York, McGraw-Hill 2011, halaman 324-328. Baik, pernyataan Jill tentang bias gender dalam teori Kolbeck menunjukkan bahwa gender mempengaruhi perkembangan anak, termasuk preferensi mainan dan aktivitas sejak usia dini. Stereotip gender yaitu pandangan berlebihan tentang karakteristik laki-laki dan perempuan yang membatasi pilihan seseorang atau individu. Contohnya, untuk laki-laki disebutkan kuat atau agresif, sedangkan perempuan lembut atau penyayang. Pada usia 5 tahun, anak-anak sudah memiliki stereotip gender yang kuat, namun menjadi lebih fleksibel saat memasuki sekolah dasar. Anak-anak memiliki stereotip gender yang berbeda. Anak perempuan lebih pada penampilan, sedangkan anak laki-laki lebih pada aktivitas dan sifat, serta cenderung lebih kaku. Persamaan dan perbedaan gender. Yang pertama ada pada perbedaan rata-rata atau tidak mutlak. Yang kedua banyak kesamaan atau tumpang tindih, dan yang terakhir dipengaruhi faktor biologis dan sosiokultural. Yang pertama ada perbedaan fisik. Perempuan memiliki lebih banyak lemak tubuh, terutama di payudara dan pinggul. Laki-laki rata-rata 10% lebih tinggi. Perempuan memiliki harapan hidup lebih panjang. Laki-laki lebih rentan terhadap penyakit jantung koroner. Otak laki-laki dan perempuan. Ukuran otak laki-laki lebih besar, tetapi ukuran otak perempuan lebih kecil namun efisien. Yang selanjutnya, perbedaan relatif kecil dan lebih banyak kesamaan daripada perbedaan. Perbedaan kognitif, kecerdasan umum tidak ada perbedaan. Keterampilan verbal perempuan lebih baik, terutama dalam membaca dan menulis. Perbedaan gender dalam matematika, skor matematika itu tidak ada perbedaan. Keterampilan visual spasial laki-laki lebih baik, dan perbedaannya sedikit banyak kecil. Agresivitas merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan sosio-emosional anak. Agresivitas dan perbedaan gender. Pada laki-laki lebih agresif secara fisik yang dipengaruhi oleh faktor biologis dan lingkungan. Sedangkan menurut John Santrock, agresi ada dua, yaitu agresi verbal, artinya menyakiti dengan kata-kata, meneriaki atau hina. Yang kedua yaitu agresi relasional dengan cara memanipulasi hubungan sosial. Perbedaan gender dalam emosi. Perempuan terbuka, empati tinggi, kontrol emosinya baik. Sedangkan laki-laki tertutup, empati rendah, kontrol emosinya kurang. Perbedaan gender dalam perilaku prososial. Perempuan lebih prososial dan empati, laki-laki kurang prososial dan empatinya lebih sedikit dibanding perempuan. Perbedaan terbesar saat berperilaku baik hati, perempuan lebih baik dibandingkan lelaki. Klasifikasi peran gender, androgini, hubungan tegas, dan androgini, gabungan tegas dan peduli. Kelebihannya yaitu fleksibel dan sehat mental. Sedangkan dalam konteks bergantung situasi, bisa feminim maupun maskulin. Gender dalam berbagai konteks. Perilaku gender berbeda tergantung situasi dan konteks. Perempuan lebih peduli, sedangkan laki-laki lebih menonjol dalam situasi berbahaya. Pada budaya, yaitu dipengaruhi oleh peran gender, contohnya di Timur Tengah dan Tiongkok yang masih tradisional. Di Amerika Serikat menerima androgini dan kesetaraan gender, sedangkan di Timur Tengah peran-peran gender tradisional, yaitu laki-laki lebih publik sedangkan perempuan cenderung lebih privat. Di Tiongkok, dominasi laki-laki kurang menerima kesetaraan gender, artinya kurang lebih sama seperti Timur Tengah. Kesimpulannya yaitu peran gender dapat bervariasi tergantung pada konteks dan budaya. Pemahaman tentang androgini dan stereotip gender dapat membantu kita mengenali kompleksitas perilaku manusia. Dengan memahami ini, perbedaan dan kesamaan antara laki-laki dan perempuan, kita dapat membangun masyarakat yang lebih nyaman, inklusif, serta setara.